lagi dari awal ya. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya, kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita mau sama-sama semuanya. Kita mau sama pakai senyuman yang paling oke, coba. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga, satu dalam kasih Tuhan. Sama-sama bikin hati yang besar ya. Oke, Kuco. Tuhan mengasihiku, Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya, kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Oke, kita mau sama-sama tunjukkan kasih kita ke Tuhan Yesus lewat pujian dan penyembahan kami adik-adik. Oke, semuanya boleh kasih gerakan yang terbaik, kasih suaranya yang terbaik. Kita mau sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Boleh sama-sama ikutin gerakannya yang di sini ya. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya, kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, lebih keras lagi suaranya. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, Tuhan Yesus sayang semua anak-anaknya. Ku mengasihinya, kamu mengasihinya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita semua mengasihi Tuhan. Kasih siapa adik-adik? Yesus. Yeay. Oke adik-adik, kita sama-sama mau sekali lagi, harus lebih semangat lagi, oke? Boleh sambil ikutin gerakannya? Sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejuk pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku
Ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejuk pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Oke adik-adik, boleh sambil ikutin gerakan yang di depan? Oke, kita mau sama-sama ke gerakan yang lebih baik lagi. Sama-sama angkat tangannya. Kita mau tepuk tangan di atas sambil nyanyikan lagu ini. Katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Coba kasih suara yang lebih keras lagi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Siap lompat lebih lagi ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama puji Tuhan. Sekarang Kak Alin minta waktunya sebentar aja, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kasih sikap yang terbaik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama datang ke Tuhan. Tuhan yang setiap kami, Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Oke, sekali lagi kita mau ulangin lagu ini dari awal. Kasih sikap yang terbaik. Boleh sama-sama sambil angkat tangannya. Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagamu, tak pernah Dia meninggalkanmu, selalu di sampingku. Kaulah yang
lebih lagi. Kasih sikap yang lebih baik lagi buat Tuhan. Semuanya arahkan hatinya. Boleh sambil angkat tangannya sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih. Lebih kuat lagi. Sebab kau gembala yang baik. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan-Mu kali ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bersihkan hati kami Tuhan, Engkau yang bentuk hati kami Tuhan. Dan Engkau yang berkati kami juga Tuhan. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah percaya katakan amin. Teman-teman, kita ada di mana nih? Kok tempat ini sepi sekali? Teman-teman, sepertinya ada jalan keluar di situ. Kok kamu tahu? Emang kamu pernah ke sana? Tidak sih, tapi aku pernah lihat tempat ini di dalam mimpiku. Mimpimu? Kok aneh-aneh aja kamu ini, Mose? Iya benar teman-teman. Kalau begitu aku coba masuk ya, untuk melihat apakah benar di dalam ada jalan keluar yang kita cari. Baiklah Mose, tapi kamu segera keluar ya. Beres. Tapi kalian harus tunggu di luar ya. Jangan sampai masuk ke dalam. Iya, kami tunggu. A few moments later. Wah, Mose kenapa lama sekali ya? Iya, aku sudah lumayan bosan juga nih. Apa yang harus kita lakukan ya? Kata Mose, kita harus tunggu. Tunggu apanya? Lama sekali Mose di dalam. Sabar ya Chloe. Tapi ini sudah lama sekali. Atau jangan-jangan Mose meninggalkan kita. Yuk teman-teman, kita masuk. Kamu kenapa lama sekali? Kita hampir saja menyusulmu masuk. Wah, tempat ini luas sekali. Mose, tempat apa ini? Katanya kamu dapat menemukan jalan keluar dari tempat itu. Maaf teman-teman, aku tidak tahu kalau akhirnya begini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah lelah, sudah haus, dan bahkan kelaparan. Tapi, kita tidak menemukan makanan, minuman, dan bahkan pintu keluar. Lihat itu di sana. Yuk kita ke sana. Masihkah engkau tidak percaya?
Shalom adik-adik Joel Kids, ketemu lagi hari ini bersama Kak Devina di sini. Wah, adik-adik ini sudah tahun 2026 ya. Ternyata tanpa terasa tahu-tahu kita ada di bulan Januari 2026. Kakak mau ngucapin dulu Happy New Year, selamat tahun baru buat adik-adik Joel Kids ya. Nah, hari ini kita mau kembali belajar firman. Kita mau buka firman sama-sama ya. Hari ini firman yang diambil dari Amsal 3 ayat 5. Yuk adik-adik kita buka sama-sama Amsal 3 ayat 5. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, kakak ulangi ya sekali lagi. Adik-adik perhatikan baik-baik di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, adik-adik, di ayat ini kata pertama adalah percayalah. Apa itu ya kata percaya? Artinya kata percaya itu waktu kakak cari-cari apa ya percaya itu artinya? Percaya itu adalah seperti menganggap sesuatu itu benar atau memiliki keyakinan terhadap sesuatu. Boleh tentang orang, boleh sesuatu itu barang, boleh sesuatu itu keyakinan, atau mungkin seseorang. Ya, itu adalah arti dari kata percaya. Seperti contohnya ketika kita percaya kepada orang tua, kita percaya kepada teman. Berarti kita yakin, kita menganggap teman kita, orang tua itu yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, atau yang mereka berikan kepada kita itu baik. Ya, jadi itu kita bicara tentang percaya. Nah, kalau percaya kepada orang tua, percaya kepada teman, gampang ya adik-adik ya. Kenapa? Karena kita bisa bertemu mereka, kita bisa melihat mereka setiap harinya. Bahkan kita bisa tahu apa sih yang teman kita ini lakukan atau orang tua kita ini lakukan setiap harinya. Tapi bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena di ayat Amsal 3 ayat 5 ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Nah, gimana Kak percaya kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan aja kita nggak bisa melihat. Kita nggak tahu sekarang Tuhan lagi apa. Percaya kepada Tuhan itu yang bagaimana? Sedangkan kita melihat juga nggak pernah, kita bertemu juga mungkin belum pernah. Kakak percaya itu susah adik-adik. Untuk kita bisa percaya sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan lebih mudah mempercayai segala sesuatu yang kita lihat. Ketika sesuatu itu kita tidak melihat, itu akan menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk kita bisa mempercayainya. Makanya di ayat ini dikatakan Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi Amsal 3 ini mengingatkan adik-adik dan kakak juga untuk kita ini tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ada nih adik-adik di cerita di Alkitab tentang percaya. Kalau adik-adik pernah dengar cerita tentang Yusuf, ya, di mana Yusuf ini pada akhirnya Yusuf ini jadi penguasa di tanah Mesir. Nah, Yusuf mati di tanah Mesir sampai akhir hidupnya Yusuf berada di tanah Mesir. Dan seluruh keluarga Yusuf itu pindah ke Mesir ya. Seluruh keluarga Yusuf pindah ke Mesir sampai matinya Yusuf dan angkatan-angkatan Yusuf itu mati. Mereka semua berada di Mesir. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu setelah itu apa yang terjadi? Setelah Yusuf mati dan bangsa Israel itu tinggal semua di tanah Mesir. Mereka tinggal di sana dan semakin hari itu bangsa Israel bukan semakin sedikit jumlahnya, tapi semakin banyak.
Nah, semakin banyak, akhirnya Raja Mesir yang baru, Raja Mesir yang baru yang tidak mengenal Yusuf, itu merasa cukup khawatir, merasa cukup takut dengan adanya bangsa Israel ini yang semakin banyak. Akhirnya Raja Mesir ini berkata atau memutuskan untuk memperbudak bangsa Israel. Kenapa? Karena Raja Mesir takut kalau suatu hari nanti bangsa Israel yang semakin banyak ini akhirnya akan melawan Mesir. Raja Mesir takut itu, karena itu Raja Mesir memutuskan bangsa Israel diperbudak. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel semakin diperbudak, bukannya semakin sedikit jumlahnya, tapi lagi-lagi semakin banyak dan semakin banyak. Nah, Raja Israel pun akhirnya memerintahkan untuk membunuh atau mengawasi setiap bayi-bayi yang lahir. Dan setiap bayi yang lahir, setiap bayi laki-laki yang lahir, Raja Mesir menyuruh untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Ada satu bayi laki-laki yang sempat diselamatkan oleh bidan yang memang dia takut akan Tuhan, yaitu Musa. Musa adalah salah satu bayi laki-laki yang berhasil diselamatkan, dan Musa ini tinggal di bangsa Mesir bersama bangsa Israel. Nah, seperti kalian ketahui cerita tentang Musa, di mana Musa ini akhirnya tumbuh dan Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir ini karena perbudakan itu, bangsa Israel menangis, bangsa Israel sengsara, menderita, dan penderitaannya itu sampai ke Tuhan. Tuhan memperhatikan bangsa Israel dan Tuhan akhirnya memutuskan untuk menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, seperti kalian ketahui, akhirnya Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kali ini kita mau fokus ke bangsa Israel. Di mana waktu bangsa Israel ini keluar bersama Musa, keluar dari tanah Mesir bersama Musa, apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel itu sudah melihat berbagai macam mukjizat yang dilakukan atau dikerjakan oleh Tuhan. Bangsa Israel melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, di mana setiap kali bangsa Israel ini kekurangan air, bangsa Israel akan komplain, akan menggerutu, dan akhirnya Tuhan kirim air. Waktu bangsa Israel ini kekurangan makan, mereka marah, tidak ada makanan, Tuhan kirim mana. Dan ketika tidak ada daging, bahkan Tuhan pun kirim daging buat mereka untuk dimakan. Nah, jadi bangsa Israel sudah melihat begitu besar kuasa Tuhan. Tapi bangsa Israel ini masih saja tidak mempercayai Tuhan. Nah, dari mana Kak bisa tidak percaya Tuhan? Bangsa Israel masih aja menyembah patung, menyembah patung. Bangsa Israel masih aja mempeributkan, mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Salah satunya seperti makanan, minuman. Mereka sudah melihat banyak mukjizat, banyak kuasa Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa orang-orang Israel ini tetap aja tidak mempercayai Tuhan sepenuh hati mereka. Nah, sekarang adik-adik pertanyaannya satu. Kakak mau tanya nih sama kita semua, sama adik-adik juga yang di rumah. Masih percayakah kita ke Tuhan? Atau masihkah kita mempertanyakan tentang Tuhan itu ada atau tidak? Kalau adik-adik mungkin hari ini merasa, Kak, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa bahkan, aku sudah baca firman, aku sudah ke sekolah minggu setiap hari minggu, gak pernah bolos, gak pernah absen mungkin. Tapi Kak, setiap kali aku doa,
kenapa aku nggak mendapatkan apa yang kudoakan? Tapi Kak, setiap kali aku minta sesuatu, kenapa Tuhan nggak beri ke aku? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku, Kak? Kakak akan jawab, bukan karena Tuhan tidak mendengar doamu. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Tuhan selalu melihat apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Kalau hari ini adik-adik pun belum mendapatkan apa yang didoakan, mungkin adik-adik belum menerima seperti yang adik-adik inginkan. Adik-adik harus tetap berdoa, harus tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu tahu yang terbaik buat adik-adik dan buat kakak. Jadi jangan pernah mempertanyakan apakah Tuhan itu baik, apakah Tuhan itu mendengar doaku. Di ayat ini dikatakan dengan jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita jangan meyakini atau kita jangan merasa benar dengan pengertian kita. Kita percayakan ke Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Kak, sampai hari ini aku belum melihat Kak kenyataan itu. Gak apa-apa adik-adik. Kita harus tetap percaya dan berdoa. Karena itu yang diingini Tuhan. Amsal 3 ini bicara sangat jelas. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kakak mau ingetin adik-adik Joel Kids di rumah, juga ingetin diri kakak. Ayo kita sama-sama percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ya. Percaya tahun ini tahun di mana Tuhan akan menggenapi semua janji-janjinya. Tahun di mana setiap doa-doa adik-adik yang mungkin masih belum terjawab, percaya tahun ini semua doa adik-adik akan terjawab. Oke? Sepakat semua adik-adik Joel Kids sama kakak? Ya, gitu aja. Oke, sampai di sini firman hari ini. Kakak harap firman hari ini bisa jadi berkat buat adik-adik Joel Kids dan buat siapa saja yang mendengar hari ini. Bye-bye. Yuk adik-adik, kita mau berdoa hari ini. Kita mau menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kau yang ingatkan setiap kami untuk tetap terus percaya kepada-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti hati-Mu lebih lagi, untuk mengerti firman dan perkataan lebih lagi, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar hari ini. Dan biar kasih setia-Mu dan berkat yang terbaik terus Kau berikan, Kau turunkan buat setiap kami, buat setiap adik-adik Joel Kids yang ada di rumah. Kami percaya berkat yang ilahi terus Kau berikan buat setiap kami. Kau yang berkati setiap sekolah adik-adik Joel Kids, Kau yang berkati setiap usaha, kerjaan apapun yang siap kami lakukan dan kerjakan. Biar kasih Allah Bapa, Putra, Tuhan, Roh Kudus selalu tinggal dalam hidup setiap kami hari ini sampai Kau datang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.